Lisir wangi sliramu tumaking sirno ojo tangi kanmu guling awas jok ngetoro aku lagi bang wingo jin setan kang tak utusi dadio sembarang wojo layu Hai Rek, iya apa kabare? Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast Kisah Horor. Dan kita bertemu di episode 319. Dan di episode kali ini aku akan membacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisahhoror@gmail.com atau di Instagram podcast Kisah Horor serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram podcast Kisah Horor. Dan sekarang ini agak spooky ya. Kenapa aku bilang spooky ini? Aku nih rekamannya di parkiran rumah sakit gitu. Di dalam mobil sih lebih tepatnya. Ya itu. Kenapa kalau di rumah sakit nemenin mak gua? Mak gua masuk coy. Kemarin bapak gua, sekarang mak gua. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Orang tua tinggal satu ya. Ya gimana lagi, harus disayang ya. Mana di rumah itu tinggal berdua doang, gue sama nyokap gitu kan. Jadi ya gitulah. Aman, mak gue juga udah tidur, jadi gue udah bisa ninggal buat rekaman tipis-tipis lah ya di dalam mobil. Mana ini parkiran mobilnya itu deket sama ruang jenazah, anjir. Di belakang sendiri gue parkirnya kan, parkiran belakang gitu. Mana gue lagi keinget-inget zaman waktu ngurus jenazahnya bapakku lagi. Waduh, di rumah sakit ini lagi. Waduh, ya bikin sedih. Yaudah deh, langsung aja kita bacakan cerita horor ya. Merinding coy di sini dekat ruang jenazah ya. Udah di rumah sakit, dekat ruang jenazah, rekaman cerita horor lagi ya. Astagfirullahaladzim. Oke, jadi langsung aja kita bacakan email yang udah masuk. Dan email kali ini datang dari Ricky. Judulnya adalah penampakan bantal guling berjalan di rumah kosong dekat taman kanak-kanak Panjang. Judulnya. Oke. Hai Kana, perkenalkan nama aku Ricky. Ada sebuah rumah kosong yang cukup sederhana di dekat rumahku. Rumah ini kebetulan sebelahnya adalah TK Pertiwi Tunjung 1. Daerah mana itu? Dan aku adalah salah satu alumni dari sekolah tersebut. Pertama kali yang mendiami rumah itu adalah sebuah keluarga yang datang dari jauh. Namanya Ibu Sri. Anak perempuan yang nomor 3 kebetulan adalah teman bermainku. Namanya Sari. Karena jaraknya yang dekat, aku sering main ke rumah itu. Namun pada saat itu, aku tidak pernah merasakan aura apapun. Mungkin karena usiaku yang masih kecil waktu itu. Selang berapa lama, aku lupa sih, karena udah lama banget. Si keluarga tersebut itu pindah rumah karena merasa tidak betah. Setelah satu keluarga itu pindah rumah, kemudian berganti orang lain lagi, alias pemilik rumah yang baru, yakni orang yang sudah cukup tua alias sepuh. Namun rupanya pemilik rumah yang baru alias 2 orang sepuh itu pun pindah rumah juga. Intinya rumah ini sering dipakai oleh orang, tetapi si pemilik rumahnya ini jarang yang bertahan lama tinggal di situ. Orang ketiga yang mendiami rumah tersebut kebetulan anaknya adalah adik kelasku yang namanya Lili. Ibunya berprofesi sebagai tukang jahit dan ayahnya didaulat jadi Bapak Kadus alias kepala dusun pada masa itu. Namun si pemilik rumah pun tidak bertahan lama juga tinggal di situ.
Setelah keluarga temen aku Lili ini pindah ke kota lain, rumah itu sempat kosong cukup lama. Nah, dari sinilah kejadian seram alias horor itu muncul. Di sebuah malam yang dingin beberapa waktu silam di tahun 2000-an, tetangga aku pria bernama Pak Utom yang usianya sekitar 40 tahunan hendak pergi keluar rumah karena ada urusan. Kemudian ia melewati rumah kosong yang berada dekat dengan taman kanak-kanak itu. Saat tetangga aku melewati rumah itu, ia melihat 2 penampakan pocong dari kejauhan. Wujud pocongnya sendiri hampir seperti bantal guling berjalan. Tadinya tetangga aku pun mungkin tidak ngehatas apa ini ngehatas itu? Ngelihat dengan jelas mungkin ya apa yang dilihatnya. Namun setelah diamati ternyata bantal guling berjalan itu adalah penampakan 2 pocong. Kemudian tetangga aku langsung teriak sambil lari terbirit-birit dan mengucap Astagfirullahalazim. Kejadian yang menyeramkan ini beliau ceritakan pada orang-orang di sekitar rumahku. Otomatis aku juga mendengarnya dari orang tuaku. Namun sayang, tetangga aku itu pun pindah domisili ke Karawang. Tidak hanya itu juga, di area rumah itu dulu ada pohon jati atau sejenisnya. Mohon maaf, aku lupa karena udah lama. Yang cukup besar dan konon banyak penunggunya. Tadinya pohon tersebut mau ditebang, tetapi susah sekali. Makanya si penebang pohon itu memanggil seorang ustadz atau orang yang punya kemampuan khusus di tempat tinggalku. Namanya Pak Sarwono. Beliau sekarang juga berprofesi sebagai kepala dusun di kelurahan. Oleh beliau, pohon itu dibacakan doa-doa sesuai ajaran agama Islam. Menurut beliau, pohon itu dihuni oleh banyak makhluk halus. Mungkin termasuk 2 pocong yang tetangga aku lihat itu juga adalah salah satu penghuni dari pohon jati tersebut. Setelah dibacakan doa-doa oleh Pak Sarwono, syukurlah pohon jati itu bisa ditebang. Sayangnya rumah kosong itu sempat dibongkar oleh pihak desa. Karena taman kanak-kanak yang lama itu harus direnovasi dan diberi tembok keliling. Sekarang ini yang ada adalah rumah baru yang ditunggali oleh seorang ibu dan kebetulan rumah itu berdekatan dengan sekolah TK tersebut. Memang tidak bisa dipungkiri menurut aku dan orang-orang di sekitar rumah aku, satu kawasan itu mulai dari rumah kosong dan TK ada aura angker atau terkesan horor. Aku pribadi dulu yang pernah bersekolah di situ pun juga tidak berani kalau bermain sendirian. Biasanya aku juga senang bermain perosotan dengan teman-teman di TK tersebut saat tidak lagi dipakai untuk kegiatan belajar mengajar. Namun ya begitulah menurut aku, hawanya itu sedikit berbeda dan terkesan menyeramkan. Jadi sebenarnya aku ada 2 pertanyaan nih buat Kak Ana dan mungkin para pendengar podcast kisah horor yang mungkin bisa memberikan jawabannya di kolom komentar di episode Kak Ana ini ya. Jadi yang pertama, apa yang membuat si pemilik rumah itu tidak betah dan sering keluar masuk? Lalu yang kedua, apakah karena faktor area rumah dan kawasan taman kanak-kanak itu memang berhantu? Semoga 2 pertanyaan tersebut bisa dijawab oleh kakak-kakak pendengar podcast kisah horor sekaligus Kak Ana. Sebab hal ini pun bisa dikatakan menjadi misteri yang belum terpecahkan hingga saat ini. Pasalnya aku pribadi belum pernah secara langsung melihat penampakan hantunya dan hanya merasakan aura horornya saja. Aku ini apa nih? Oh, aku juga melampirkan gambar dari rumah tersebut. Oke, sama TK-nya ya. Coba kita cek. Nanti aku posting di feed Instagram podcast kisah horor ya. Untuk gambar rumahnya nanti
teman-teman bisa memberikan komentarnya di kolom komentar di feed Instagram ataupun mungkin di kolom komentar di episode ini ya. Jadi ini yang pertama itu penampakan area TK dan rumah baru pada siang hari, agak ngeblur ya fotonya. Ini kayaknya ngambilnya dari Google Earth ya, sepertinya. Terus ini ada foto lagi rumah hantu dan TK. Oh ini dia foto sendiri, ngefotonya malam, gelap coy. Gimana gue bisa ngeliat nih. Terus yang ketiga rumah barunya. Wah, foto rumah barunya serem coy. Banyak pohon pisangnya. Ya kita tahu ya, pohon pisang kan kebanyakan dihuni sama mas poch gitu ya, pocica gitu. Jadi ya bisa jadi itu menjadi salah satu faktor juga ya. Nah, menurut teman-teman pendengar podcast kisah horor baru kali ini nih, ada yang pendengar yang ngirim cerita ngasih pertanyaan nih ya. Kenapa pemilik rumah baru itu selalu nggak betah dan sering keluar masuk? Terus yang kedua, apa faktor area rumah dan kawasan taman kanak-kanak itu emang berhantu? Ya, jadi gue jawab ya, ini menurut pandangan gue sendiri ya. Ini nggak tahu pandangan dari teman-teman setelah gue posting di feed Instagram untuk fotonya gimana. Jadi kalau menurut pandangan gue ya, melihat dari foto-fotonya itu dan terus menjawab pertanyaan yang nomor 1, kenapa nggak betah ya? Mungkin karena efek rumah itu kan tadinya kan lama tidak dihuni, terus tiba-tiba dihuni. Nah, bisa jadi kan karena rumah orang, kalau rumah udah 40 hari udah gak ditempatin manusia, itu kan bisa jadi menjadi sarang dari mereka nih. Nah, bisa jadi itu kan yang ngebuat gak betah. Atau bisa jadi kata yang Pak Sarwono itu efek dari pohon jati atau apa itu menurut lo yang ada di dekat rumah itu. Nah, biasanya sih kebanyakan yang gua tahu atau gua dengar atau kebanyakan pendengar yang ngirim cerita itu makhluk halus itu rata-rata menempati di pohon-pohon tertentu, entah itu pohon jati, pohon pisang, pohon mangga yang terkenal dengan kuntilanaknya yang biasanya bertengger di situ, pohon sawo, pohon rambutan dan lain-lain gitu kan. Gua kan juga masih berpikir ya, bertanya-tanya kenapa pohon-pohon yang berbuah-buah itu identik dihinggapi oleh kuntilanak. Ya nggak kuntilanak sih, setan-setan juga. Kenapa gitu kan? Apa karena itu adalah makanannya mereka? Dia menumpang makan di situ kan? Mumpung ada buah nih, makan gitu kan? Kita nggak tahu. Atau mungkin yang punya buah itu sengaja tuh ngasih kuntilanak di situ biar buahnya nggak dicuri, kan kita nggak tahu. Tapi kebanyakan itu kenapa pohon-pohon yang ada buahnya, buah pisang, buah mangga, rambutan, sawo, kayak gitu ya guys ya. Terus area nih, gue kalau ngelihat yang foto pas malam hari, foto dia yang ngecekreknya malam hari, itu ya lumayan serem ya untuk gambarnya ya. Kenapa gue bisa bilang serem? Nih modelnya tuh kayak bukan di model sebuah perkotaan, pinggiran kota. Ya dusun kan berarti kan desa ya, di desa gitu kan. Terus kelihatan serem. Biasanya tuh kan kalau rumah di dusun itu kan agak renggang-renggang nih ya jaraknya itu. Kayak kemarin tuh gue abis nganterin temen gue ya ke daerah Lamongan. Lamongannya itu ngelewatin Benjeng Cerme. Kalau orang Benjeng, orang Cerme, orang Lamongan pasti tahu ya. Itu gue ngelewatin pohon-pohon jati. Pokoknya alas gitu, hutannya tuh hutan jati. Gila, itu serem banget. Apalagi kalau malam. Nah pas nyampe di rumah temen gue itu yang di deket hutan jati itu, sumpah itu juga serem banget. Karena pas gue pulang sekitar jam 7:30 itu udah pada sepi, gak ada manusia yang nyongkrong di depan rumah. Beda sama di deket rumah aku, di kampung rumahku. Kalau
jam 7, setengah 9, jam 9, jam 10 itu masih pada nongkrong di depan rumah. Kalau itu udah sepi banget gitu loh. Nah kayak gitu itu bisa jadi ya faktornya, area yang suram, serem. Apalagi kalau aku lihat itu kan fotonya juga penerangannya kurang banget gitu. Ya penerangannya hanya di rumah aja, sedangkan kayak penerangan jalan itu kurang banget. Itu bisa jadi faktor juga sih ya, gitu guys. Tapi kalau menurut dari pendengar podcast kisah horor kan gue juga nggak tahu. Mungkin kalian bisa memberikan komentar-komentar kalian yang ada di bio Instagram. Kok di bio Instagram, di postingan yang nanti pasti aku posting di abis ini, aku posting di feed Instagram podcast kisah horor, dan kalian bisa kasih komentar di situ. Menurut kalian nih ya, biar si Ricky ini terjawab kenapa area itu kok berhantu gitu. Oke. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, Rasulullah akbar. Subhanallah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullahaladzim. Oke ya, kayaknya aku harus menyudahi untuk episode kali ini. Astagfirullahaladzim, barusan gue ngelihat ada jadi ingat bapak gue. Apa ini? Orang meninggal. Ya, bisa ada orang meninggal coy. Ini apa tuh? Bawa yang ditutup itu loh. Ditutupin pakai selimut terus dibentuk kayak pocong-pocongan gitu. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Wah, jadi ingat bapak gua deh. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke. Ya, cukup sekian dulu di episode kali ini. Agak deg-degan sekarang aku karena habis ngelihat barusan ada yang lewat. Maksudnya ini perawat bawa jenazah gitu, mau dibawa ke ruang jenazah. Terus jadi ya udah, karena mama aku juga sendirian di kamar. Jadi terima kasih sudah mendengarkan podcast kisah horor kali ini. Anjir, deg-degan gue anjir. Astagfirullah. So buat teman-teman semua, kalau kalian punya cerita-cerita horor terbaru, kalian bisa langsung drop ceritanya ke email podcast kisah horor di podcastkisahhoror@gmail.com atau juga di Instagram podcast kisah horor, serta bisa kalian kirim juga di ini bio Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor ya. Aduh, ngeblank aku jadinya sekarang ini. Oke. Terima kasih sudah mendengarkan dan bye-bye.